Guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan bawain kalian cerita misteri dan horor dari Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri kita udah nggak asing sama cerita-cerita tentang tempat-tempat angker seperti Lawang Sewu dan Bandung Medical Center, ya kan? Nah, kalau di Korea tuh ada yang namanya Gwanjiam, yaitu rumah sakit yang terbengkalai yang juga tempatnya angker banget dan lagi booming banget akhir-akhir ini. Nah, kali ini aku bakalan ceritain yang dari Amerika nih, yaitu Sanitarium Waverly Hills. Nah, sanitarium ini tuh merupakan rumah sakit yang emang udah tua banget dan terbengkalai, udah nggak dipakai sejak tahun 1950. Gimana cerita selengkapnya? Jangan di skip videonya, tonton sampai habis and keep on watching. Rumah sakit Waverly Hills ini berdiri sejak tahun 1910 yang mana berada di kota Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Awalnya bangunan ini digunakan sebagai rumah sakit untuk mengobati penyakit TBC, yang mana pada saat itu penyakit TBC ini mewabah banget di Amerika Serikat yang pada tahun itu masih belum ditemukan obatnya. Karena pada saat itu obat atau antibiotik dari TBC ini belum ditemukan, jadi dokter itu nggak hanya melakukan perawatan terhadap pasien-pasien ini, tapi para dokter ini juga melakukan eksperimen yang sangat berbahaya banget, yang mana mereka melakukan metode-metode yang menurut aku tuh kayak malpraktek gitu loh. Jadi para dokter di sini tuh melakukan teknik pembedahan terhadap paru-paru pasien dan juga melakukan pembedahan untuk memotong 2 hingga tulang rusuk pasien. Itu tuh dilakuin agar paru-paru pasien itu nanti bisa berkembang. Akan tetapi bukan berhasil, malah eksperimen ini merenggut banyak banget nyawa dari pasien yang terkena TBC. Nah, jumlah pasien yang meninggal dalam eksperimen ini tuh nggak sedikit, yaitu sebesar 64.000 orang meninggal karena eksperimen yang dilakukan oleh dokter-dokter. Akhirnya pada tahun 1950 ditemukanlah antibiotik dari TBC ini yang membuat rumah sakit Waverly Hills ini juga ditutup. Karena apa? Karena memang terbukti bahwa dokter-dokter ini dianggap melakukan eksperimen yang sangat berbahaya dan bukannya menemukan antibiotik tapi malah merenggut banyak korban jiwa. Karena gedung ini ditutup dari tahun 1950, akhirnya gedung rumah sakit ini pun terbengkalai sampai saat ini. Inilah alasan salah satu kenapa gedung ini benar-benar serem banget. Selain cerita kelam di baliknya, ada juga cerita-cerita horor yang mengintai warga sekitar di area rumah sakit Waverly Hills ini. Berikut teror-teror goib dari rumah sakit Waverly Hills ini. Kita mulai dari pintu masuk. Nah, di pintu masuk ini, konon katanya dihuni oleh seorang wanita tua yang seringkali menangis dan meminta pertolongan. Bahkan wanita tua ini gak cuma mengeluarkan suara-suara yang menakutkan atau menyeramkan, ia juga kadang menampakkan diri, memperlihatkan wujudnya yang muncul dari dalam tanah dan kemudian terus melayang hingga ia lenyap. Nah, kadang tuh wanita tua ini juga kayak seliwar-seliwir gitu di area jendela sekitar pintu masuk dari rumah sakit Waverly Hills ini. Buset. Untuk yang selanjutnya adalah lantai 3. Konon katanya di lantai 3 ini dihuni oleh seorang anak kecil yang dikenal dengan nama Maria. Nah, menurut beberapa seorang saksi, perwujudan atau penampakan dari Maria ini, dia tuh kelihatan kayak anak-anak normal biasanya, kayak nggak kelihatan kayak hantu gitu. Tapi si Maria ini bisa juga berubah menjadi wujud yang menyeramkan apabila ada orang-orang yang berniat mengganggu di lantai 3 tersebut. Kata beberapa orang saksi yang pernah melihat wujud Maria ini, katanya Maria ini seringkali bermain bola dan memantul-mantulkan bolanya di lantai. Nah, tapi jangan salah nih, yang seram sebenarnya bukan dari Marianya, tapi dari bola yang dimainkan oleh Maria. Kenapa? Karena bola yang dimainkan oleh Maria ternyata berasal dari kulitnya sendiri. Buset. Kemudian, tempat terseram berikutnya adalah kamar 502. Nah, kamar 502 ini merupakan bagian yang paling angker dari rumah sakit ini. Konon katanya di sini seringkali terjadi fenomena penampakan sosok hantu wanita yang berpakaian seperti seorang suster.
Hantu tersebut dipercaya adalah perwujudan dari seorang suster yang tewas gantung diri pada tahun 1928. Konon hantu suster ini merupakan salah satu makhluk yang paling menyeramkan di gedung ini. Karena sosok suster ini gak cuma mengganggu lewat suara dan penampakan, dia juga akan mengganggu dengan melemparkan barang-barang yang ada di kamar 502. Buset. Tempat terseram berikutnya adalah terowongan. Terowongan panjang di rumah sakit ini ternyata menghubungkan rumah sakit Waverly Hills dengan stasiun kereta api bawah tanah. Yang mana terowongan ini ternyata merupakan salah satu bagian terangker juga selain kamar 502. Kisahnya di terowongan ini sering kali terdengar suara-suara aneh yang menggema, suara yang serem banget, gede gitu. Yang mana terkadang ada penampakan sosok pria yang memakai pakaian lengkap kayak APD gitu, yang sedang mendorong bekas troli atau kasur dari pasien-pasien yang udah meninggal. Nah, terowongan ini tuh juga dikenal sebagai The Death Tunnel atau terowongan kematian. Karena terowongan ini dalam filmnya dikisahkan bahwa mayat-mayat yang sudah meninggal dari korban malpraktek ataupun memang meninggal karena TBC itu dibuangnya di terowongan ini. Jadi petugas yang membuang mayat ini tuh juga ikut meninggal karena juga terkontaminasi oleh TBC, yang mana hantunya itu bergentayangan di area terowongan ini. Kisah horor dan keangkeran dari Rumah Sakit Waverly Hills ini pernah diangkat menjadi suatu film yang sudah rilis pada tahun 2005. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung aja cari filmnya dan tonton yang kayak gini. Nah, segitu dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa diklik tombol like-nya kalau kalian suka video ini. Dan jangan lupa juga buat tekan tombol subscribe-nya. Bantu aku buat bangun channel ini biar aku makin semangat lagi bikin videonya buat kalian. Dan buat kalian yang pengen request cerita apa aja yang pengen aku bawain, kalian bisa langsung komentar di bawah atau DM aku lewat Instagram. Dan terakhir dari aku, be safe, be healthy, and stay positive, and see you on my next video.